mengenai pembuatan SIM di Kota Probolinggo yang pelihara calo. Sebelum itu kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bunga Afrila Putri, NIM 084. Saya Wahyu Purnomo, NIM 097. Saya Siva Siti Iklimah Ariyanti, NIM 068. Saya Revalina Nuriza, NIM 052. Saya Febri Madata, NIM 054. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kasus permasalahan kebijakan pemerintah, yaitu pungli pembuatan SIM di Satpas Kota Probolinggo. Pembuatan surat izin mengemudi atau SIM merupakan salah satu layanan yang sering disalahgunakan oleh oknum para aparat untuk melakukan pungutan liar atau pungli yang bertujuan untuk menambah uang dari petugas. Hal ini sering dimanfaatkan oleh seorang calo yang berjabat biro jasa dengan menawarkan ke konsumen atau masyarakat, yaitu secara praktis untuk pembuatan SIM. Tapi faktanya di sini banyak sekali calo atau yang berkedok menawarkan biro jasa dengan pembuatan SIM dengan secepat kilat. Dan tak lupa dengan menawarkan biaya yang sangat fantastis. Biasanya kisaran dengan 1,7 juta itu sudah mendapatkan SIM A dan SIM C. Hanya melakukan prosesi untuk foto dan perlu menunggu cukup dengan 1 hari 1 malam. Nah, contohnya pada saat itu pemohon berinisial A ini menceritakan bahwasanya pada saat pemohon berinisial A ini membuat SIM di salah satu calo, di situ calonya tidak sendiri, melainkan membawa 3 mobil kurang lebih 21 orang pemohon SIM, dan prosesnya itu mereka dibawa ke Kota Sidoarjo untuk membuat SIM di sana. Jadi di sini biro jasa dari Kota Probolinggo bekerjasama dengan Kota Sidoarjo. Tetapi aparat di Kota Probolinggo pada saat diwawancarai tidak sama sekali menyebutkan bahwasannya di Kota Probolinggo terdapat calo biro jasa tersebut. Padahal faktanya pada saat diselidiki memang terdapat banyak sekali calo yang sudah berada di Kota Probolinggo tersebut. Penyebab terjadinya calo dalam pembuatan SIM di Kabupaten Probolinggo karena banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pembuatan SIM menguras tenaga dan emosi. Banyak tahapan yang berbelit-belit, selain itu banyak dari petugas yang melayani tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti adanya beberapa oknum petugas yang melakukan pungli atau pungutan liar. Pungutan liar atau pungli bukan hal yang asing terjadi di kehidupan birokrasi Indonesia. Pungli seringkali terjadi di semua instansi pemerintah ataupun non-pemerintah. Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan pungli masih terjadi hampir di seluruh instansi pelayanan publik di Indonesia. Masyarakat juga seringkali bertanya-tanya, bagaimana bisa pungutan liar masih terjadi melihat sudah banyak peraturan yang melarang terjadinya pungli di dalam pemberian pelayanan. Seperti dalam mengurus SIM khususnya pada daerah Probolinggo, paling sering terjadi pungutan liar dengan memberikan harga berkali-kali lipat dari harga yang telah ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Terdapat juga banyak pelanggaran yang terjadi di dalam mengurus SIM, seperti pelayanan yang berbelit-belit, proses yang lama, dan pungli, menyebabkan banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa calo. Dengan jasa calo, memang bayar 2-3 kali lipat, namun mereka bisa mendapatkan SIM dalam jangka waktu 1 hari atau paling cepat 1-2 jam. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan perbaikan pada sistem prosedur pembuatan SIM dengan metode yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, meninjau beberapa evaluasi yang dikeluhkan masyarakat, serta adanya masalah yang muncul, yaitu maraknya calo untuk mempermudah prosedur pembuatan SIM. Perbaikan sistem prosedur dimulai dengan perubahan tes prakteknya, rute praktek yang menurut masyarakat sulit untuk dilewati. Dari situ pemerintah sekarang sudah membuat jalur rute tes praktik SIM, serta perpanjangan SIM-nya bisa melalui via website online dengan perubahan jalur rute tes praktik SIM. Masyarakat jadi lebih memilih untuk tes daripada menggunakan uang berkali-kali lipat. Selain itu, pemerintah memanfaatkan e-gov dengan pembuatan saluran
Untuk mempermudah pungli adanya saluran tersebut, masyarakat yang mengalami bisa melaporkan pada website yang sudah tersedia dan juga memanfaatkan e-gov untuk mempermudah pelayanan. Jika beberapa masyarakat mempunyai permasalahan dengan pelayanannya, bisa diungkapkan pada saluran tersebut supaya pemerintah bisa mengevaluasi sistem pelayanan dan berjalan. Pemerintah juga melakukan penyuluhan tentang prosedur pembuatan SIM. Dari situ pemerintah menjelaskan bahwa prosedur pembuatan SIM mudah untuk dilewati. Bahkan sudah terdapat pembaruan untuk rute prakteknya, supaya masyarakat bisa terbuka mindsetnya agar lebih baik memilih sesuai aturan yang ada. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan penyelesaian masalah pungli dalam pembuatan SIM di Satpas Kota Probolinggo dapat mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dapat menjadi kendala jika masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa calo karena lebih praktis atau efisien, maka upaya pemberantasan pungli akan sulit untuk berhasil. Yang kedua, para pelaku pungli mungkin akan menghadapi resistensi dan upaya perlawanan terhadap penindakan hukum yang diterapkan. Mereka mungkin menggunakan berbagai cara untuk menghindari penangkapan dan pengadilan. Yang ketiga, penggunaan teknologi untuk pemantauan dan pelaporan pungli memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk akses internet dan platform yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kurangnya infrastruktur tersebut dapat menghambat efektivitas penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Dan yang keempat, kemungkinan adanya praktik korupsi dan kurangnya transparansi di dalam institusi penegak hukum seperti polisi atau satpas sendiri bisa menghalangi usaha penegakan hukum yang tegas terhadap pungli pembuatan SIM tersebut. Adapun beberapa alternatif dari permasalahan pungli SIM yang berada di Ponorogo ini. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Sistem peradilan harus menjamin penegakan hukum yang adil serta tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa penegakan hukum akan menindak sesuai dengan pasal 12 ayat 1 UU PTKP. Yang kedua, peningkatan pengawasan. Diperlukannya peningkatan pengawasan terhadap pembuatan SIM agar semua orang tidak bergantung pada calo. Meningkatkan pengawasan dalam zona internal terlebih dahulu dengan cara harus ada pihak yang benar-benar bisa dipercaya untuk mengawasi petugas satpas ataupun kepolisian itu sendiri. Yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan petugas satpas dan kepolisian menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi supaya tidak terdapat kecolongan dari calo itu sendiri. Yang keempat, ada penguatan instansi penegakan hukum. Sebagai penegak hukum harus berkomitmen dengan tugasnya dan tidak diganggu gugat untuk keputusannya. Institusi hukum harus bergerak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Yang kelima atau yang terakhir, penggunaan teknologi untuk pemantauan. Sesuai zaman yang sekarang adalah digitalisasi, pastinya bisa memanfaatkan teknologi sebagai sistem pengawasan untuk calo SIM. Contohnya, sosial media sekarang bisa melihat melalui sosial media untuk menjadi sumber bukti pemberantasan calo. Kita bisa lebih mengenalkan e-gov kepada masyarakat supaya masyarakat ini yang terkena tindakan pungli bisa melaporkan dan memudahkan pengawasan.